Gimana pembinaan? Ya, jadi sesuai dengan relasi panggilan sidang dari Balai Niaga Jakarta Pusat, hari ini adalah sidang pertama gugatan klien kami Karen Nasution Rudi Pekerti terhadap Vidi Aldiano. Ya, ini sidang pertama. Sidang tadi sudah dimulai dan ternyata memang pada sidang hari ini tergugat tidak hadir. Ya, tergugat tidak hadir. Dan oleh karena itu akan diberikan panggilan kedua dan sidangnya akan diagendakan 3 minggu lagi dari tanggal hari ini, berarti tanggal 11 Juni. Nah, kita harapkan tanggal 11 Juni Vidi atau kuasa hukumnya hadir sehingga perkara ini bisa berjalan dengan baik, bisa diperiksa dengan baik dan ada keputusan yang baik bagi kedua belah pihak. Kuasa hukumnya pun juga tidak hadir. Tidak hadir, ya. Jadi bukan hanya Vidinya yang tidak hadir, tapi tidak ada juga kuasa hukum yang mewakili Vidi yang hadir pada hari ini. Sehingga kita kan tidak tahu nih, ya, akankah Vidi hadir sendiri ataukah Vidi akan diwakili oleh kuasa hukumnya, dan siapa kuasa hukumnya kita juga masih belum tahu sampai hari ini. Kecewa tidak, Bang? Bagaimana ya, karena ini kan mekanisme persidangan suatu hal yang lazim. Jadi kami melihatnya ini suatu hal yang lumrah saja, normal saja, nggak perlu juga kecewa karena kan memang ini adalah mekanisme dalam persidangan dan diberikan kesempatan 3 kali. Kalau memang misalnya kesempatan 3 kali itu tidak dimanfaatkan, tidak digunakan, maka tentu yang merugikan adalah tergugat sendiri, ya, karena tetap akan ada putusan yang diambil oleh pengadilan ketika dianggap layak, panggilannya sudah patut dan layak, tidak hadir 3 kali, maka kan akan ada putusan secara first take. Nah, jadi saya rasa pasti Vidi tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang ada, karena kan tinggal 2 kesempatan lagi nih untuk hadir dan menjelaskan semua apa yang menjadi persoalan yang menjadi pokok gugatan kami. Tuntutannya apa aja, Bang? Ya. Karena masih belum hadirnya tergugat, tentu kan belum bisa dibacakan, ya, karena kan gugatan itu akan dibacakan ketika tergugatnya hadir, ya. Tuntutannya apa aja, Bang? Tuntutannya, Bang? Jadi begini, saya harus jelaskan dulu, ya. Mungkin banyak juga nih teman-teman, terutama yang di generasi muda, generasi milenial ke atas itu kan mungkin tidak paham, ya, bahwa lagu Nuansa Bening ini kan adalah lagu yang memang sudah populer sejak lama, ya, dan sudah di cover oleh banyak artis sebelumnya, ya. Karena lagu Nuansa Bening yang diciptakan oleh klien kami Karen Nasution dan Rudi Pekerti ini sudah dirilis sejak tahun 1978, ya. Dinyanyikan sendiri oleh penciptanya Bang Karen Nasution, ya, dengan yang pembangsaan pada waktu itu, dan sudah di cover oleh beberapa penyanyi top, ya, termasuk Paris RM, semua segala macam, ya. Nah, jadi ini bukan lagu yang masih original baru dan kemudian Vidi adalah orang pertama yang mempopulerkannya. Jadi memang lagu populer yang kemudian di remix oleh Vidi, ya. Nah, sampai di situ tidak ada persoalan, tidak ada masalah, ya. Hanya saja memang setelah tahun 2008, ya, Vidi merekam lagu itu dan kemudian didistribusikan, diedar melalui fisik, CD dan kaset. Ini kan kemudian banyak sekali eksploitasi sesuai dengan teknologi yang baru, yang secara digital, yang itu belum pernah diperjanjikan dan belum pernah diberikan izin. Itu satu. Jadi kita ke arah sananya. Nah, yang kita persoalkan terhadap Vidi adalah Vidi telah menggunakan lagu itu secara komersil, ya, di banyak konser selama 2008 sampai 2020-an, ya. Kalau menurut manajemennya yang bertemu dengan klien kami, atas dasar informasi yang diberikan oleh klien kami itu mungkin lebih dari 300 pertunjukan langsung, ya, di mana lagu Nuansa Bening itu dinyanyikan, ya. Namun tidak pernah ada yang namanya itu permintaan izin kepada penciptanya, ya. Tidak ada juga hal-hal lain yang dilakukan oleh Vidi terhadap penciptanya. Di era, ya, itu mungkin belum ada aturannya mungkin, Bang? 2002 sudah ada aturan sebenarnya. Ya kan, Undang-Undang Cipta kita kan diperbarui, 87 sudah ada Undang-Undang Cipta, kemudian diperbarui. 2002 juga sudah ada Undang-Undang Ciptanya, baru yang terbaru di 2014. Jadi sebenarnya kalau di tahun 2008 itu pun sebenarnya ada undang-undangnya yang mengatur, yaitu di tahun 2002. Cuma memang kan kita masih belum paham, ya, atau kita masih lebih menggunakan kebiasaan yang ada daripada mengacu pada perundang-undangan, kan begitu, ya, sehingga undang-undang itu dianggap tidak ada meskipun ada, kan begitu. Nah, sekarang sejak tahun 2024 ketika saya mulai mengajukan gugatan
Aridias kepada Agnes Monica, baru kan semua orang akhirnya tahu bahwa ada undang-undang seperti itu, makanya sekarang kesadaran semakin bagus ya. Jadi itu hal positifnya. Nah, jadi tidak pernah ada permintaan izin, tidak ada hal-hal yang artinya itu yang menghargai bahwa memang karya cipta itu adalah suatu karya yang melekat kepada penciptanya. Ya, memang setelah marak kasus hak cipta ini, menurut keterangan dari klien kami Kenan Nasution, manajemennya Vidi kan pernah datang berkunjung kepada Kenan Nasution, ya. Manajemennya. Bukan Vidi. Kalau menurut keterangan klien kami ke kami, manajemennya nanti coba dikonfirmasi. Kita ini, menurut keterangan dari klien kami Kenan Nasution, manajemennya Vidi kan pernah datang berkunjung kepada Kenan Nasution, ya. Manajemennya. Bukan Vidi. Kalau menurut keterangan klien kami ke kami, manajemennya nanti coba dikonfirmasi ke Bang Kenan Nasution langsung, ya. Menawarkan uang 50 juta rupiah. Ini juga Bang Kenan sudah pernah buka kepada teman-teman media, ya. 50 juta rupiah, dan ketika dipertanyakan oleh Bang Kenan Nasution, ini uang apa? Menurut keterangan dari manajemennya, ya, ke Bang Kenan, dan Bang Kenan cerita ke kami, ini adalah, ya itulah uang ganti rugi atau apapun namanya untuk setiap konser yang dulu belum meminta izin, dan juga untuk konser-konser selanjutnya. Kok seperti itu kan, begitulah kira-kira intinya. Nah, karena Bang Kenan tidak berkenan, maka ditolaklah pemberian yang 50 juta itu. Nah, tapi kita harus garis bawahi, ya, ini memang etikat baik dari Vidi Aliano. Iya. Tapi satu hal yang nggak boleh kita pungkiri, artinya ada kesadaran, ada kewajiban yang tidak dilaksanakan selama ini, kan begitu. Sehingga akhirnya ada inisiatif. Nah, cuma inisiatifnya itu masih belum dapat diterima oleh klien kami. Nah, oleh karena itu kemudian Bang Kenan Nasution dan Rudi Pekerti memberikan kuasa hukumnya ke kantor kami. Setelah kami pahami, kami pelajari, kami mengajukan somasi kepada Vidi. Nah, atas somasi kami itu Vidi meresponnya, ya, kemudian melalui kuasanya ada pembicaraan itu akhirnya mengkerucut kepada besaran ganti rugi atau apresiasi, ya. Nah, kenapa kok langsung kita bicara mengenai masalah besarannya ganti rugi atas somasi tersebut? Karena memang sudah tidak ada lagi hal-hal yang perlu dibicarakan, memang pelanggaran itu ada, kan gitu, ya. Karena kalau memang misalnya dianggap tidak ada pelanggaran, ya ngapain bicara ganti rugi, ya. Nah, jadi namun nilai besaran ganti rugi yang ditawarkan oleh Vidi melalui kuasanya itu juga masih belum dapat diterima oleh Kenan Nasution dan Rudi Pekerti, ya. Meskipun nilainya harus kami akui sudah jauh lebih tinggi dari nilai 50 yang pertama kali ditawarkan. Berapa, Bang? Hitungannya Abang? Kenapa? Hitungannya Abang? Ya dulu kan puluhan juta, ini sudah ditawarkan ratusan juta, jadi kan artinya kan sudah ada perubahan. Hanya saja ini masih belum berkenan karena melihat durasi penggunaan lagu itu yang begitu panjang, hampir 16 tahun lamanya, dan kita tidak boleh tutup mata lah bahwa Vidi kan identik dengan nuansa bening, ya. Itulah yang membuat dia jadi orang yang seperti apa adanya hari ini, meskipun memang itu adalah perjuangannya dia, berkatnya dia, rezekinya dia. Nah, jadi kalau melihat bahwa dengan 16 tahun itu dan hampir sekian banyak pertunjukan langsung yang menggunakan lagu tersebut, belum lagi lagu itu juga ada di iklan misalnya begitu, ya. Nah, jadi klien kami menganggap itu masih belum merupakan wujud, ya, belum merupakan wujud yang sebenarnya dia menghargai sebagai pencipta. Nah, karena belum ada titik temu, maka kita masuk ke bulan puasa, waktu itu kita hold dulu. Kita berharap mungkin di bulan puasa ini ada hidayah kepada Vidi dan juga kepada klien kami. Kan di sini sebenarnya kan salah satu seperti itu. Bisa Vidinya yang berubah, akhirnya menerima apa yang diharapkan oleh klien kami, atau klien kami yang dapat hidayah, akhirnya dia juga menerima apa yang ditawarkan oleh Vidi. Nah, itu harapan kita. Tapi ternyata sampai Lebaran usai, bulan puasa usai, masuk Lebaran selesai, sampai hari ini tidak ada lagi pembicaraan lebih lanjut. Nah, jadi untuk tidak membiarkan masalah ini berlarut-larut dan tidak ada kepastian hukum, maka kita bawa masalah ini ke pengadilan niaga dengan harapan kalau pengadilan niaga yang memutuskan tentang berapa nilai yang wajar dan patut atas penggunaan lagu nuansa bening tersebut tanpa izin, pastikan kedua belah pihak akan menerimanya, ya.
Artinya berapapun itu yang diputuskan oleh pengadilan niaga, pasti pihak Vidi akan menganggap ini suatu keputusan harus dihargai dan dihormati, dan klien kami juga beranggapan bahwa ini pasti sudah sesuai dengan rasa keadilan. Jadi sebenarnya kita ke pengadilan ini bukan lagi berdebat mengenai masalah ada pelanggaran atau tidak, tapi lebih sebenarnya kepada berapa sih nilai ganti rugi yang patut dan wajar, apakah yang seperti yang ditawarkan oleh Vidi melalui kuasanya selama ini atau yang diharapkan oleh klien kami. Meskipun yang diharapkan oleh klien kami ini udah jauh turun dari denda yang diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002 dan 2014. Ya, jadi inilah yang bisa kami sampaikan. Semoga ini tidak menjadi suatu berita yang dipelintir yang akhirnya menakutkan seolah ada suatu benturan antara komposer dengan penyanyi. Ya, ini memang kita harus belajar dari kesalahan. Ya, dengan masalah hukum seperti ini, Agnesmo, Aribias, kita akhirnya semakin belajar dan kita semakin mau tahu apa sih ini isi Undang-Undang Hak Cipta tersebut kan gitu. Nah, hanya saja supaya tidak terjadi berlarut dan terjadi sengketa yang berkepanjangan di banyak tempat, ya memang sudah waktunya dua elemen penting dalam industri rekaman ini, penyanyi dan komposer, ya duduk bareng, jangan kucing-kucingan. Ya, jadi artinya kan kalau udah duduk bareng kan pasti selesai. Karena tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan kalau niat kita adalah memang untuk mencari solusi, bukan mencari pembenaran masing-masing. Yang jadi tersangka berapa sih kalau sih 100? Kalau misalnya dilihat dari aturan undang-undangannya itu kan bisa puluhan M ya. Tapi artinya kalau nengok dari undang-undangnya dendanya, tapi artinya adalah nilai yang tidak hanya ratusan juta. Karena toh kalau bicara masalah kesehatan, klien kami juga udah sepuh. Dia juga sudah sering berobat gitu loh ya. Pernah juga datang di kantor saya, drop juga begitu. Jadi artinya ini udahlah. Artinya itu ada rezeki ya, dibagi dari rezekinya. Ya, karena memang ada hak orang lain. Ya, kita harus tahu bahwa di dalam rezeki kita itu kan juga ada hak orang lain, kan begitu ya. Hak komposer misalnya kalau sebagai penyanyi, ya bahkan mungkin hak anak yatim juga ada kan begitu ya. Jadi artinya ya kalau kita mengandung aja seperti itu bahwa memang di dalam rezeki kita ada rezeki orang lain, saya kira masa ini nggak akan susah untuk diselesaikan. Tapi kan dendanya kan puluhan M ya, yang diharapkan sama Bang Inan berapa? Ya yang penting miliar lah, tidak sampai puluhan lah. Yang penting patut lah dipelintir yang akhirnya menakutkan seolah ada suatu benturan antara komposer dengan penyanyi. Ya, ini memang kita harus belajar dari kesalahan. Ya, dengan masalah hukum seperti ini, Agnesmo, Aribias, kita akhirnya semakin belajar dan kita semakin mau tahu apa sih ini isi Undang-Undang Hak Cipta tersebut kan gitu. Nah, hanya saja supaya tidak terjadi berlarut dan terjadi sengketa yang berkepanjangan di banyak tempat, ya memang sudah waktunya dua elemen penting dalam industri rekaman ini, penyanyi dan komposer, ya duduk bareng, jangan kucing-kucingan. Ya, jadi artinya kan kalau udah duduk bareng kan pasti selesai. Karena tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan kalau niat kita adalah memang untuk mencari solusi, bukan mencari pembenaran masing-masing. Yang jadi tersangka berapa sih kalau sih 100? Kalau misalnya dilihat dari aturan undang-undangannya itu kan bisa puluhan M ya. Tapi artinya kalau nengok dari undang-undangnya dendanya, tapi artinya adalah nilai yang tidak hanya ratusan juta. Karena toh kalau bicara masalah kesehatan, klien kami juga udah sepuh. Dia juga sudah sering berobat gitu loh ya. Pernah juga datang di kantor saya, drop juga begitu. Jadi artinya ini udahlah. Artinya itu ada rezeki ya, dibagi dari rezekinya. Ya, karena memang ada hak orang lain. Ya, kita harus tahu bahwa di dalam rezeki kita itu kan juga ada hak orang lain, kan begitu ya. Hak komposer misalnya kalau sebagai penyanyi, ya bahkan mungkin hak anak yatim juga ada kan begitu ya. Jadi artinya ya kalau kita mengandung aja seperti itu bahwa memang di dalam rezeki kita ada rezeki orang lain, saya kira masa ini nggak akan susah untuk diselesaikan. Tapi kan dendanya kan puluhan M ya, yang diharapkan sama Bang Inan berapa? Ya yang penting miliar lah, tidak sampai puluhan lah. Yang penting patut lah. Ya karena kan ada dua pencipta di sini yang sama-sama udah tua gitu loh. Sementara kan 16 tahun eksploitasinya, saya kira wajar juga lah. Karena kan uang zaman sekarang ini kan dengan situasi ekonomi hari ini kan itu kan bilangannya gede, miliar, ratusan. Tapi kalau digunakan juga kita tahu kan itu sekarang nggak akan ada artinya lagi kan dibandingkan dengan mata uang kita di tahun-tahun yang sebelumnya gitu. Jadi ini yang kita harapkan ya, semoga kalaupun nanti misalnya dalam proses persidangan ini ada etikat baik ya dari Vidi untuk
kembali membuka komunikasi dengan kami, ya kami welcome saja. Artinya kan nggak perlu juga harus kita tunggu sampai ada putusan. Jadi ini akan lebih teduh, ini akan lebih damai, dan ini pasti akan menjadi contoh bagi para komposer dan penyanyi yang ada, bahwa ternyata ada masalah yang bisa diselesaikan kalau kita mau menyelesaikannya dengan tingkat lain. Bang, tadi dari selama 16 tahun ini sebenarnya terima nggak sih Bang performing rights dari LMK mungkin? Persoalannya begini, ini kan kita harus paham bahwa sebelum bicara mengenai masalah royalti, kan itu maksudnya ya, ada satu tahapan yang ini nggak bisa diabaikan, yaitu namanya izin. Nah, jadi izin ini harus diurus dulu. Jadi kalau misalnya kemudian ada asumsi bahwa nggak perlu izin, yang penting bayar, kan ini yang menurut pendapat saya ya, berbeda pendapat boleh. Yang menyesatkan kan yang ini. Karena sekali lagi, aturan yang mengatakan bahwa tidak perlu izin, yang penting bayar royalti, itu diatur dalam pasal 23 ayat 5. Ya, di bawah bab yang judulnya hak ekonomi pelaku pertunjukan. Sementara kalau yang mengatur tentang hak ekonomi pencipta itu diatur dalam pasal 9. Ya, babnya juga ada bab yang berkaitan dengan masalah hak ekonomi pencipta. Di situ dikatakan bahwa setiap orang yang menggunakan ciptaan untuk tujuan komersil wajib mendapatkan izin. Jadi ini dulu yang dipenuhi. Betul ya? Nah, ini yang dipenuhi. Nah, sekarang kita bicara masalah aturan hukum. Apa konsekuensinya kalau orang menggunakan ciptaan secara komersil tanpa izin? Jadi bukan apa konsekuensi orang nggak bayar royalti, enggak. Jadi di sini dikatakan apa konsekuensi orang yang tidak memiliki izin menggunakan karya ciptaan secara komersil. Di 113 ya ayat 2 itu dikatakan ada sanksi pidananya, ada denda rupiahnya, nilainya juga diatur 500 juta per satu pelanggaran. Bayangkan kalau misalnya ada 30 aja pelanggaran, berapa coba itu? Kan begitu kira-kira. Jadi semenjak lagu itu dilakukan, Vidi belum pernah ketemu sama Om Kinan semenjak lagu itu rilis dari 2008. Karena yang meminta lagu ini kepada Kenan Nasution itu kan adalah orang tuanya Vidi, ya Bapak Harry Kiss. Ya. Kan begitu, karena kan memang ada kedekatan kan gitu, ya. Ya Kenan nggak jadi persoalan. Ini kan masalah mekanikalnya, kan begitu, ya. Yang pada zaman itu masih pendistribusiannya CD dan kaset. Ya. Nah, tapi kan tidak mengurangi kewajiban daripada si performer itu kalau memang ingin membawakan lagu itu di luar mekanikal kan memang harus minta izin. Yang mengatakan demikian siapa? Undang-undang yang bilang demikian. Bang, izin dalam artian yang abang maksudnya seperti apa nih Bang? Kalau misalnya Pak saya mau nyanyiin lagu kan orang tuanya sudah begini Mbak. Teknisnya seperti apa ya? Itu direkam Mbak, itu adalah mekanikal. Produser itu ya, ketika ada penyanyi, ada pencipta, dia minta lagunya ini untuk direkam. Mbak direkam, ini kan mekanikal namanya Pak. Jadi artinya sebatas saya sebagai produser mengedarkan, mendistribusikan hasil rekaman itu, maka saya sudah dapat izin. Tapi kemudian ketika ada pengeksploitasian lain, tetap dia harus minta izin kepada penciptanya. Bahkan ketika penyanyinya menyanyikan untuk acara-acara yang komersil, dia tetap harus minta izin kepada penciptanya, karena kan dia dapat bayaran lagi. Gitu loh. Berarti yang minta izin selama ini kalau setiap ada panggung penyanyinya sendiri ya Bang, walaupun kan lagu-lagunya diminta sama pihak penyelenggara. Yang berkewajiban, menurut pendapat saya nih ya, yang berkewajiban untuk meminta izin atas penggunaan lagu itu adalah performernya. Ya, kalau kemudian dia mendelegasikan kewajibannya itu kepada penyelenggara, kepada siapapun boleh-boleh saja. Tapi paling tidak ada orang yang harus bertanggung jawab ketika sebuah lagu dinyanyikan tapi belum ada izinnya. Kalau sekarang kan lempar-lemparan. Penyanyi bilang, oh iyo dong, oh penyelenggara dong, oh begini dong. Penyelenggara sama iyo berpikir, gua kan cuma mengadakan event gitu loh. Jadi kalau semua orang nggak bertanggung jawab, habis dong komposernya, kasihan dong komposernya, penciptanya, pada undang-undang. Jadi makanya harus dipahami, yang memiliki kewajiban itu adalah penggunanya, performernya, pelaku pertunjukannya. Distribusikan hasil rekaman itu, maka saya sudah dapat izin. Tapi kemudian ketika ada pengeksploitasian lain, tetap dia harus minta izin kepada penciptanya. Bahkan ketika penyanyinya menyanyikan untuk acara-acara yang komersil, dia tetap harus minta izin kepada penciptanya, karena kan dia dapat bayaran lagi.
gitu loh. Berarti yang izin selama ini kalau setiap ada panggung penyanyinya sendiri ya bang, walaupun kan lagu-lagunya diminta sama pihak penyelenggara. Yang berkewajiban, menurut pendapat saya nih ya, yang berkewajiban untuk meminta izin atas penggunaan lagu itu adalah performernya, ya. Kalau kemudian dia mendelegasikan kewajibannya itu kepada penyelenggara, kepada siapapun boleh-boleh saja. Tapi paling tidak ada orang yang harus bertanggung jawab ketika sebuah lagu dinyanyikan tapi belum ada izinnya. Kalau sekarang kan lempar-lemparan. Penyanyi bilang, oh iyo dong, oh penyelenggara dong, oh begini dong. Penyelenggara sama iyo berpikir, gua kan cuma mengadakan event gitu loh. Jadi kalau semua orang nggak bertanggung jawab, habis dong komposernya, kasihan dong komposernya, penciptanya, berapa ada undang-undang. Jadi makanya harus dipahami, yang memiliki kewajiban itu adalah penggunanya, performernya, pelaku pertunjukannya. Kalau dia mau delegasikan kepada IO, kepada manajemennya silakan. Tapi karena dia tahu dan sadar bahwa itu adalah kewajibannya dia, maka dia akan selalu memastikan bahwa izin itu sudah clear sebelum dia nyanyikan dan sebelum dia masuk panggung. Tapi kalau sekarang kan penyanyi kan nggak peduli. Nah ini yang menjadi persoalan yang akhirnya tidak terjadi suatu pemenuhan hak yang harusnya diterima oleh komposer sebagai pencipta. Bang, penegasan lagi, berarti video Kinan tuh dapat royalti dari LMKN selama ini? Saya tidak tanya tentang royalti itu karena juga nggak cerita. Yang pasti adalah tidak pernah izin. Yang soal royalti berarti nggak dibahas? Tidak dibahas karena begini, bagaimana kita mau bahas tentang royalti kalau izin aja nggak dilakukan, Mbak? Nah sekarang kalau misalnya kemudian ada perbuatan manajemen yang menawarkan 50, apa artinya, Mbak? Karena kalau dia merasa dia sudah bayar royalti selama ini berandai-andai, harusnya yang dia bawa adalah bukti pembayarannya dia ke LMKN, tapi yang dibawakan adalah uang 50 jutanya untuk excuse atas pelanggaran-pelanggaran yang dulu dan untuk kedepannya. Jadi kan inilah yang kita mau sampaikan. Makanya kita tidak fokus kepada royaltinya karena kita izin, karena itu dulu yang mendahului. Bang, tapi uang 50 juta yang dibawa itu menurut pihaknya Vidi adalah pelanggaran tidak izin atau pelanggaran tidak membayar royalti? Tidak izin. Tidak izin. Artinya pihak Vidi mengakui ya ada kesalahan itu ya bang dalam pertemuan tersebut. Secara tegas tidak, tapi dari perbuatannya betul enggak? Dari perbuatannya ini ya Mbak, ini saya nggak minta maaf sama Mbaknya. Ini ya Mbak ya untuk yang kemarin-kemarin sama seterusnya. Apa artinya itu? Tanda terima kasih mungkin. Buat apa terima kasih? Sudah pakai lagunya. Mungkin ya ini. Mbak, ini kan nggak bisa. Ini kan bicara mengenai masalah ekosistem industri, Mbak. Jadi nggak bisa terima kasih. Boleh nggak kita bayar panggil penyanyi setelah dia nyanyi, terima kasih ya sudah nyanyi di acara saya, kasih salam tempel, boleh nggak? Enggak dong. Ini bicara honor, betul ya? Izin juga begitu, gitu loh ya. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi sesederhana itu dan sebenarnya nggak perlu digoreng sana goreng sini, debat-debat nggak perlu. Masing-masing duduk, ada etikat baik, selesai kok. Karena banyak juga yang kami somasi mewakili beberapa teman komposer, respon dari manajemen dan penyanyinya itu wise ya, sehingga akhirnya tanpa ada pemberitaan, tanpa ada persidangan selesai. Ya, itu loh kira-kira ini seperti itu. Nanti apakah Om Kinan akan hadir di sidang selanjutnya? Kan sudah diwakilkan ke kita, seperti ya. hari biasa waktu itu. Seperti yang saya katakan kan ini kan sudah diwakilkan ke kita sebagai kuasa hukum.